berdiri dulu dong semuanya. Karena kita harus mengosongkan pikiran kita. Kita harus mengosongkan gelas kita. Kita harus membawa aura positif dalam diri kita. Karena kita akan memasukkan materi ke dalam pikiran kita baik-baik. Kita harus benar-benar mendengarkan materi terakhir kita ini, yaitu materi impian. Materi ini akan dibawakan oleh seorang ustaz. Tentunya kita sudah sangat kenal beliau. Beliau adalah leader apprentice One More Internasional Asia. Mari kita sambut dengan memberikan aplaus yang sangat meriah kepada Bapak Ustaz Fatahudin. شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كذا نرضي الناس بهذا نرضى لنا حاجة ذاك جمالنا يسمو يتعالى Baik, apa kabar semuanya? Halo? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sampai sore ini masih semangat? Masih punya impian? Masih punya cita-cita? Mau diraih? Atau mau dibiarkan? Tidak. Tepuk tangan buat diri kita. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini sesi terakhir. Kebetulan memang ini melelahkan karena kita dari pagi sampai jam sekian, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa lebih cepat selesai ending acara. Kita bisa menemukan hal-hal yang terbaik dari apa-apa yang kita sudah canangkan dari pagi sampai sore, dan insya Allah mudah-mudahan ini adalah training perdana, yaitu orientasi dan komitmen One More International. Tepuk tangan sekali lagi buat diri kita. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa pemateri dan dahsyat semua. Saya sangat mengapresiasi dari Bapak Syahril Amin Apprentice, kemudian juga dari Bapak Nasaruddin Jamaluddin, lalu kemudian kembali lagi ke kemudian Bapak Adi Al-Gwawi, dan kemudian ditambah juga kembali oleh Pak Syahril. Dan kali ini sesi saya, mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bisa memberi inspirasi dan bisa memberi motivasi buat kita sekalian. Tepuk tangan buat diri kita sekali lagi. Bapak Ibu sekalian berbahagia, mari kita memasuki materi. Materi saya sengaja angkat, yaitu impian menuju Diamond Master. Menuju Diamond Master One More International. Kenapa ini saya angkat? Karena sesungguhnya ini memang menjadi impian setiap orang yang mengenal One More. Dan kenapa pula langsung kepada Diamond Master? Karena ketika kita meraih impian Diamond Master, orang mengatakan di situ sudah passive income, di situ sudah istirahat, di situ sudah minimal 1 bulan itu di tangan 500 juta. Tepuk tangan. Dan ini memang tidak gampang perjuangannya. Kalau kita baru hari ini mengenal One More pada skala udah mendaftar, udah aktivasi, yaitu basic, kemudian mungkin juga ada yang aktivasi goal. Ini insya Allah itu akan menjadi pintu pertama untuk kita memastikan bahwa kita pantas untuk menjalankan usaha ini. Kalau masih belum aktivasi, itu artinya belum memantaskan diri untuk menjalankan usaha ini.
Tapi saya mau menyarankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hingga saat ini belum memantaskan dirinya sampai paket gold, maka segera pantaskan. Kenapa? Karena dengan menggunakan jalur paket gold itu sama dengan jalur tol, jalur yang paling cepat. Setuju? Setuju? Iya, karena memang dengan paket gold kita akan mendapatkan selisih yang amat dahsyat. Dan ketika kita berbicara impian, berarti kita berbicara bagaimana supaya jalur-jalur tolnya kita tempuh. Kalau kita masih tidak berani menerima jalur-jalur tol dan tidak berani action di jalur-jalur tol ini, impian kita rasanya masih masih diambang antara sukses dan tidak sukses. Oleh karena itu di awal ini saya sarankan kepada teman-teman sekalian, kalau di ruangan ini masih ada yang belum gold, saya mau tanya, angkat yang sudah pakai gold, angkat tangan. Jujur, angkat tangan yang sudah pakai gold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 9 dari sekian ini. Maka saya ingin mengatakan impian menuju Diamond Master itu ibarat kita berjalan baru menggunakan motor, belum menggunakan jet. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya menyarankannya insya Allah mudah-mudahan dengan judul ini memberikan kepada kita inspirasi. Next. Apakah impian kita? Apakah impian Anda semua? Tentu kita semua punya impian. Yang belum punya rumah baru mau punya rumah baru. Saya alhamdulillah punya rumah. Tetapi apakah saya tidak punya impian punya rumah? Kalau boleh saya katakan alhamdulillah rumah saya bisa ditempati oleh beberapa keluarga. Karena saat ini rumah saya panjangnya 36 meter ke belakang. Lalu saya siapkan dalam rumah saya yaitu kurang lebih 7 kamar buat keluarga. Lalu kemudian saya siapkan 9 WC. Lalu kemudian saya kasih balkoni sebagai miniatur daripada hotel Retaj di Mekah. Kenapa saya buat begitu? Karena ini adalah awal kita untuk menunjukkan kita harus menjadi sampel, kita harus menjadi contoh. Dan dengan contoh ini insya Allah siapa-siapa saja di belakang kita akan ikut. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah punya rumah saat ini yang sudah pas, sudah bagus, sudah istilahnya layak untuk bisa dikunjungi, orang bisa bertamu ke rumah kita? Kalau belum, maka itu jadikan salah satu impian kita. Setuju? Baik sekali. Ini saya menyarankan bermimpi memiliki rumah yang fantastis, bisa ditempati oleh banyak orang, insya Allah. Yang kedua, berlibur ke luar negeri. Siapa sih orang yang tidak mau berlibur ke luar negeri? Ini sebentar lagi kalau kita ditantang untuk ke luar negeri ke Turki. Ke Turki itu selain berliburnya, yang kedua ada misi yang kita mau capai. Misinya adalah bagaimana memaksimalkan keinginan kuat kita untuk mewujudkan rumah, mewujudkan impian-impian yang lain, yaitu impian kebebasan finansial, impian membayar hutang, impian membantu sesama, impian menunaikan umrah haji bersama keluarga, impian liburan ke luar negeri bersama keluarga, membeli mobil mewah, mempunyai usaha sendiri, menyekolahkan anak ke luar negeri. Ini tidak terlepas daripada poin yang kedua, berlibur ke luar negeri. Sekarang ada Vision Day. Vision Day itu tujuannya adalah untuk memantaskan diri kita ada di panggung itu, untuk memantaskan diri kita bahwa kita adalah saksi sejarah, bahwa apa yang kita jalankan itu ada di hati. Apa yang kita jalankan benar-benar bukan cuma orang lain ceritakan, tapi kitalah menjadi saksi sejarah. Kalau kita mampu menjadi saksi sejarah, itu jauh lebih kuat pengaruhnya daripada sekedar diceritakan sama orang lain. Setuju? Siapa yang mau ke Turki? Angkat tangan sekali lagi. Kalau tadi masih kurang, ini bertambah. Saya sudah daftar. Siapa mau ikut? Alhamdulillah. Dan saya berharap bahwa Makassar itu bisa bangkit. Saya berharap bahwa Makassar kita bisa gaungkan One More International. Kalau sudah banyak saksi mata yang bisa melihat perusahaan,
maka itu insya Allah akan menopang inspirasi kita untuk mengembangkan jati diri kita, mewujudkan impian-impian yang sudah ada dalam ini. Gambaran itu saya tidak usah uraikan lagi satu persatu karena saya sudah sampaikan. Next, temukan impian Anda. Tentu untuk menemukan impian kita, mari kita lihat dulu bahwa manusia biasanya berkaitan erat dengan orang-orang yang dicintai. Saya memiliki anak 11, tinggal 10. Dengan memiliki anak berarti kita memiliki impian dan cita-cita untuk mereka. Dengan memiliki keturunan yang seperti itu, kita bercita-cita agar semuanya punya rumah, semuanya punya tempat yang baik, semuanya punya penghasilan yang pantas, semuanya punya hal-hal yang terbaik. Itu keinginan kita sebagai manusia, berkaitan erat dengan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai. Setuju gak? Berikutnya adalah jangan jadikan materi sebagai tujuan, namun gunakan sebagai sarana untuk membangkitkan, membahagiakan orang-orang yang Anda cintai. Ada orang mengatakan, ya, uang bukan segala-galanya, tapi tanpa uang juga memang uang bukan segala-galanya, tapi kalau kita tidak punya uang, repot sekali. Tapi bagaimana caranya kita bisa memiliki impian yang keuangan kita di dalamnya itu, tak kala kita mau beli apa? Mau beli mobil, mau beli rumah, mau terjalan-jalan ke negeri, mau apa? Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, memang ini penting sekali bagaimana caranya kita membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Dan salah satu cara membahagiakannya adalah menjadikan diri kita orang kaya. Setuju? Karena kalau kita tidak kaya, kita tidak bisa menjadi orang yang memberi. Dalam hadis Rasul dikatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kenapa penting kita menjadi orang di atas? Karena orang di atas itu di mata Allah itu jauh lebih mulia daripada orang yang mengemis. Sampai hari ini saya juga tidak pernah mengemis, dan saya membiasakan diri hidup dengan mandiri dan tidak mengemis. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita berjuang mencari bagaimana jalannya, dan dari sekian pelancongan kita berjuang, Allah mengirimkan satu bahtera baru, yaitu bahtera One More International sebagai jalur kita sukses. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian berbahagia, setiap diri kita perlu memvisualisasikan apa impiannya. Kalau memang kita mau rumah mewah, gambarlah ada rumah mewah atau foto, ambil foto rumah mewah dan tata-tata, ya Allah, saya mau rumahku seperti ini. Setiap saat kita lihat dan setiap saat kita doa kepada yang memberi, yang maha memberi, mudahkan untuk aku sampai. Ketika kita punya impian, kalau tidak bisa kita gambarkan, minimal tergores di dalam pikiran kita. Saya selalu bermimpi, ya Allah, saya baru punya mobil Xenia. Itu pun sudah 10 tahun lebih di tangan saya. Saya bikin mobil Pajero. Mudah-mudahan Engkau kabulkan lewat ini. Kalau bukan Pajero, saya punya impian bisa memiliki mobil Fortuner yang terbaru. Kenapa? Karena dengan sering-sering menyebutkan impian itu, perlahan-lahan akan Allah berikan jalan-jalannya menuju impian itu. Sesuatu yang kita sering sebut itu, kata sebagian orang itu adalah doa. Maka ucapkanlah setiap saat, saya mau. Dan saya selalu menghadirkan impian saya di dalam hati, yaitu, ya Rabb, izinkan aku sampai ke Diamond Master. Amin. Bersama dengan teman-temanku, bersama dengan saudara-saudaraku. Amin. Karena saya percaya bahwa ketika orang sampai ke Diamond Master, itu dia sudah dapat 100% penghasilan. Setuju? 100% penghasilan. Nah, kalau dibilang 100% penghasilan, sampai di level bawah, level 4-nya dia pun dapat. Dia dapat level 3-nya.
dia dapat level 2-nya, dia dapat level pertamanya, level 1, 50%, hingga ke bawah itu 100%. Maka ingat-ingat bahwa kita perlu memvisualisasikan, mengingat-ingat, menghadirkan dalam hati kita apa-apa yang kita mau, buatkan foto-fotonya dan gambarkan impian kita setiap saat. Kalau tidak bisa digambarkan, hadirkan impian kita di dalam doa kita. Tepuk tangan. Next. Baik. Ini impian dan tujuan. Ingin kita membahagiakan orang tua. Setuju nggak? Saya masih punya mama, saya masih punya bapak. Saya kemarin beberapa hari yang lalu, saya datang ke beliau berdua. Umurnya sudah 83 tahun. Dari dulu saya sangat dekat kepada mereka. Saya sangat mencintai bapak saya sangat mencintai mama saya. Saya berusaha menyenangkan hatinya. Walaupun saya punya uang sedikit, saya tidak mau ke sana kalau saya tidak ada uang di kantong. Saya ketemu bukan sekedar ketemu. Saya ketemu, saya harus cium tangannya, saya cium pipinya, dan tidak sempurna kalau saya tidak selipkan uang dari kantong saya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita bisa membahagiakan kalau kita tidak punya isi kantong? Dan bagaimana caranya kita bisa melahirkan dan mewujudkan isi kantong itu kalau kita tidak punya impian? Dan bagaimana impian itu terjadi kalau tidak punya jalannya? Dan bagaimana jalan itu terjadi kalau tidak ada ridahnya? Maka saya minta doakan, mudah-mudahan saya master bulan ini. Amin. Tapi apakah itu bakal terjadi? Tugas kita adalah berdoa, karena Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah engkau kepada aku akan menjawabnya. Maka tugas kita memperbanyak doa. Persoalan kemudian dijawab oleh Allah dengan yang terbaik, itu urusannya. Kewajiban kita hanya berdoa kepada Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kemudian kita lihat apakah apa yang menghambat Anda untuk sampai pada impian. Bagaimana Anda sampai pada titik yang sekarang ini? Kalau sekarang kita sudah mulai, apakah itu lancar atau sangat lancar atau tidak lancar? Dan apakah kita dengan tidak lancarnya lalu terus kita berhenti? Dan apakah kita dengan lancarnya terus kita berbangga? Apakah kita dengan sampainya pada titik sampai sekarang lalu kita sombong? Tidak. Tetap harus rendah hati. Tetap harus merasa tidak punya apa-apa. Hingga sekarang ini saya merasa tidak punya apa-apa. Tapi saya juga berusaha memohon kepada Allah, senantiasa ya Rabb, berikan kepada aku kemampuan yang terbaik untuk saya berikan kepada orang lain apa-apa yang saya belum punya apa-apa. Bagaimana fase kehidupan kita saat ini? Apakah fase kehidupan kita ini benar-benar memiliki yaitu yang terbaik dari hal-hal yang kita sudah impikan selama ini? Alhamdulillah. Kalau sudah ada, puji syukur, senantiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apabila kita bersyukur Allah menambahnya. Lalu kemudian di dalam bisnis ini, di dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, pasti tidak lepas daripada orang-orang yang mengajak kita hargai, doakan, dan senantiasa minta saran dan nasihatnya. Karena itu semua adalah perangai-perangai mulia yang akan mengangkat derajat kita, baik di sisinya, lebih-lebih di sisi Allah yang Maha Kuasa. Next. Parameter bisnis yang ideal. Perlu Bapak ketahui bahwa untuk mencapai impian, tadi saya katakan impian itu penting. Tapi apakah impian kita sudah memiliki kendaraan yang tepat untuk sampai kepada impian itu? Maka kita harus tahu bahwa dalam sebuah bisnis itu ada parameternya. Yang pertama, tidak terpengaruh dengan kondisi ekonomi dunia. Kita sekarang ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menemukan satu jalur bisnis yang sekarang ini di masa pandemi kita diterpa 3 tahun kurang lebih, tetapi bisnis ini tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan seperti itu. Tetap saja menggelegar, tetap saja berkembang, tetap saja memberikan penghasilan kepada banyak orang-orang yang sudah memperjuangkannya. Sekali dilakukan selama-lamanya.
Lalu kemudian bisa dilakukan semua orang. Semua orang bisa lakukan. Lalu solusinya, solusi mudah. Modalnya berapa? Tidak seberapa. Tetapi berpotensi mengantar seseorang dengan hanya modal 2,3 dipantaskan lagi menjadi 22.704.000. Tetapi bila mereka memperjuangkannya, mereka akan dapat menjadi milioner. Dan hari ini, apakah itu tidak terjadi? Hari ini sudah banyak terjadi. Jangan orang jauh di sana, orang dekat kita, di sekampung kita, di sekota kita, yang sudah mendapatkan penghasilan sampai mencapai angka 3 miliar, hampir 4 miliar, mungkin sekarang sudah 4 miliar. Dilakukan secara tim. Bisnis ini cantik dan indahnya bila terjadi kebersamaan. Dengan tim kita bangun bersama-sama, dengan tim kita sungguh-sungguh, dengan tim kita saling memotivasi, dengan tim kita selalu meminta doanya. Doakan saya ya. Dia pun mengatakan doakan juga. Saling doakan, karena doa-doa ini adalah perisai untuk menghubungkan kita secara vertikal kepada Allah, untuk mendapatkan yang terbaik dari sisinya. Lalu kemudian bisa dilakukan di mana dan kapan saja dengan waktu yang fleksibel. Kita di mana-mana bisa lakukan. Masuk di kampung pun bisa, masuk di perkotaan pun bisa, ada di rumah tak bisa, dengan online bisa, dengan offline bisa, semuanya bisa kita lakukan. Tapi persoalannya adalah, adakah kemauan keras kita yang tumbuh dari dalam hati kita untuk mewujudkan kemauan itu, ataukah kita hanya berpasrah diri dan berkata rezekiku akan datang dengan sendirinya? Tidak mungkin. Bisa. Bisnis yang mengarah tujuannya financial freedom. Baik, bahwa ketika kita sekarang ini menjalankannya, ada teman-teman kita baru sebulan, dia sudah dapat duit. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Pak Naim, 4 bulan itu bonusnya sudah 500 juta. 4 bulan. Masuk 1 tahun udah lebih 1 miliar. Lebih 2 miliar. Inilah yang merupakan hal yang menarik, karena ini bisa mewujudkan financial freedom. Yang tadinya banyak utang, yang tadinya banyak masalah, tapi dengan perjuangan kita akan memiliki freedom of finance, market yang luas. Ini menarik sekali. Kenapa menarik sekali? Karena saya selalu komparasi begini. Ada orang yang berjual baju, berjual garment, tapi tak kala dia sakit, dia tidak bisa mengobati dengan baju, dia tidak bisa mengobati dengan garment. Tetapi menarik ini, kita berbisnis di produk kesehatan. Bila kita sakit, kita tempeli produk itu sendiri pada diri kita. Sudah kita tempeli, dapat duitnya lagi, setuju kan? Ini menarik. Dan karena menarik, Bapak Ibu sekalian berbahagia, hadirkan dalam hati dan sampaikan kepada orang lain. Tugas kita untuk berbagi. Sampaikan kepada mereka, Bapak Ibu saya juga berbisnis. Tapi perbedaan bisnis saya dengan Bapak Ibu, saya berbisnis, saya menggunakan produk kesehatan. Jika saya sakit kepala, tadi saya pening sekali. Tapi Alhamdulillah, ini karena doa-doanya Bapak Ibu sekalian, dan saya juga tidak lupa menggunakan produk. Alhamdulillah, mungkin Bapak lihat tadi ada beberapa di sini, saya agak lelah apa ini, tapi saya bersemangat di kesempatan ini. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian berbagi ya, segmen di bidang kesehatan dikonsumsi terus menerus. Bahwa ketika kita berbisnis, Bapak Ibu sekalian berbagi, bisnis produk-produk kesehatan adalah produk yang punya segmen terus menerus, on the way, on time, lalu regularly, continuously, bersambung terus. Lalu legacy, bahwa ketika kita meninggal, bila itu memang sudah ajal, maka kita boleh wariskan kepada anak turunan kita. Next, bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa kita memiliki pemimpin, kita memiliki orang yang kita sayangi, walaupun belum kita ketemu. Siapa beliau? Mustafa Erdi, yang dengan segala pikirannya, dengan segala perjuangannya, mewujudkan satu kendaraan yang kendaraannya super cepat, yaitu One More International. Bukan orang lain bersamanya, tetapi istri tercintanya. Di backup lagi dengan anak kesayangannya, yaitu Albert Polkar Karpus. Satu tim yang sesungguhnya tidak diragukan.
Apabila terjadi gesekan internal, maka mereka menyelesaikannya karena mereka satu keluarga. Tidak ada partai lain, tidak ada partai eksternal. Bila ada gesekan sehingga ambil sahamnya, ambil ininya, ambil. Di sana tidak ada. Ini kehebatannya. Lalu kemudian, ini bisnis adalah perusahaan jaringan pemasaran global, didirikan pada tahun 2014. Ini masih relatif. 2014 yang lalu berarti baru 7 tahun. Tetapi secara sejarah, ini bisnis sudah berdiri sejak 2025 tahun yang lalu. Di Medical Senai yang ada di Turki, di Istanbul. Kita baru dengar ceritanya, tapi belum lihat tempatnya. Insya Allah kita akan ke Turki dan kita lihat tempatnya dan masuk dalam sejarah ini. Lalu kemudian kantor terdaftar di Istanbul, regional agent berada di Izmir, kantor Eropa berada di Rotterdam, Belanda, juga memiliki distributor pusat Azerbaijan, Meksiko dan Bulgaria, ekspor ke lebih daripada 100 negara. Lalu kemudian target yaitu 100 negara dalam tahun 2025. Ini dahsyat karena sekarang sudah ekspansi luar biasa. Lalu kemudian lebih daripada 303.500 pengguna, lebih daripada 4.400.000 distributor resmi. Belum seberapa dibanding penduduk dunia. Kita belum apa-apa, 400.000. Lebih daripada 98% kepuasan dengan pelanggan dan bersertifikat internasional ISO 1002/2018. Tepuk tangan buat beliau. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ini adalah cara kita bagaimana mendatangkan uang. Kita selama ini berpikir, apa pikiran kita? Yang penting dapat uang. Nah, ini dalam memandang persoalan ini ada 4 kategori manusia. Kita tinggal berada di mana, dan apabila kita temukan apakah kita memaksimalkan di situ, kita lihat caranya mereka mendatangkan uang. Yang pertama adalah next. Robert T. Kiyosaki dalam buku Cash Flow Quadrant, beliau memiliki teori yang sangat menarik. Teori yang sangat menarik ini memberikan kepada kita motivasi apakah kita mau memilih hidup dengan nyaman, aman. Kalau kita mau memilih hidup dengan nyaman dan aman, cukup jadi pegawai negeri saja. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, apakah dengan pegawai negeri bisa mengantar kita pada impian? Kalau kita kalkulasi penghasilan kita, kalau misalnya ini 5 juta per bulan, berarti kita akan mendapatkan berapa itu? 100 berapa? 100 berapa? 110 juta setahun. Apakah itu bisa menghadirkan impian kita? Kalau tidak bisa, maka kita harus berpikir yang lain. Tetapi kenapa banyak orang yang mencintainya? 95% orang berada di situ dan tidak mau merubah mentalitasnya. Ini adalah mereka karyawan, pegawai buruh dan lain-lain sebagainya. Nah, jalan yang kedua, ada yang self-employed, yaitu pegawai untuk urusannya, untuk bisnisnya. Di self-employed ini ada pekerja sendiri, pengacara, notaris, dokter. Masalahnya adalah kalau pengacara itu dia punya keahlian, tapi pada saat dia sakit tidak berjalan lagi. Dokter pada saat dia buka apotek atau dia buka tempat praktek, kalau dia sakit tertutup lagi. Pengacara kalau dia tidak punya pelanggan, iya berhenti lagi. Pemilik toko, kalau tokonya seperti sekarang ini, yaitu banyak orang punya toko tapi pandemi, tokonya ditutup. Nah, apa yang kita mau adakan, wujudkan? Tidak ada jalan lain Bapak Ibu kecuali kita harus pindah kuadran. Bagaimana caranya kita pindah kuadran? Kita hijrah ke kuadran B, dan ini kuadran B yang membelinya hanya 5%, dan di antara 5% adalah kita yang ada di ruangan ini. Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini adalah perusahaan besar, perusahaan raksasa, perusahaan yang luar biasa berada di negara yang kita cintai. Saya baru sekali ke Turki, sudah sempat seminggu di sana, sudah berada di Istanbul, sudah pernah di Istanbul, sudah pernah di Hagia Sophia, masjid yang sekarang dulu museum. Saya sudah pernah juga di Bursa, tapi saya mau mengulangi kehadiran saya di sana dengan jalur yang berbeda, dengan jalur One More Internasional. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian berbahagia,
mau kaya, mau penghasilan baik, ya silakan lakukan franchise. Tapi yang namanya franchise, Bapak Ibu sekalian berbahagia, katakan misalnya ini ada McDonald. Untuk kita bisa mendapatkan franchise McDonald misalnya, itu butuh yaitu modal kurang lebih 500 juta kurang lebih untuk membukanya, bagian daripada franchise. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita punya duit sebesar itu? Kalau kita tidak punya duit sebesar itu, maka harus kita cari jalannya supaya kita bisa menemukan sistem yang mirip franchise. Dan ternyata ada satu solusi di mana tidak perlu kita bermodal 500 juta, cukup dengan 2,3 atau 22 juta 704.000 kita sama memiliki franchise. Mana tepuk tangan? MLM adalah salah satu jaringan pemasaran yang sangat dahsyat sekarang ini. Kenapa MLM? Karena MLM inilah memberikan kita volume jam kerja. Saya selalu yakini bahwa saya secara pribadi punya jam kerja hanya 8 jam. Kalau saya tidak ber-MLM, maka 8 jam kalau saya tidak menjalankannya, besok saya sakit tidak jalan. Tapi kalau saya di multi level marketing, saya mengajak A, dia punya jam kerja 8. Berarti 2 kali 8. Kalau saja ajak 5, berarti 5 kali 8. Kalau saja ajak 10, berarti 10 kali 8. Kalau saya punya jaringan 1000, waduh, berarti itu sama dengan saya punya jam kerja adalah 8.000. Benar ya? 8.000. Pertanyaannya di antara kita, apakah di antara kita punya jam kerja 8.000 jam pada dirinya? Tidak ada jalan, tidak mungkin. Dan dengan jalur MLM inilah menggandakan waktu kita. Dan apabila kita mendapatkan penghasilan dari setiap